Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Erlina, NIM 193141014. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5A. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi lingkungan alam dan lingkungan buatan pada mata pembelajaran IPS kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya presensi. Yang pertama, Gladys Paramita. Hadir Bu. Zakira Intan. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah semuanya masuk semua ya hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Kan lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Yang pertama, pengertian lingkungan. Ada yang tahu lingkungan itu apa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Zakira. Lingkungan adalah tempat makhluk hidup dan melakukan aktivitasnya. Ya, benar. Lingkungan adalah tempat di mana makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Dikatakan sebagai lingkungan ini segala jenis sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, tumbuhan, serta kehidupan. Nah, secara umum lingkungan terbagi menjadi dua. Ada yang tahu? Silakan Mbak Gladys. Lingkungan alam dan buatan. Ya, benar. Secara umum lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Selanjutnya, lingkungan alam. Ada yang tahu lingkungan alam itu apa? Ya, silakan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Ya, benar. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Lingkungan alam diciptakan murni oleh Tuhan tanpa adanya campur tangan dari manusia. Selanjutnya, contoh-contoh lingkungan alam. Ada yang tahu? Saya Bu. Silakan Mbak Zakira. Contoh-contoh lingkungan alam adalah pegunungan, pantai, laut, sungai, dan danau. Ya, benar. Contoh-contoh lingkungan alam diantaranya pegunungan, sungai, danau, pantai, dan laut. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pegunungan? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Gladys. Silakan. Pegunungan adalah bentang alam yang merupakan deretan gunung yang bersambungan. Ya, benar. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Nah, pegunungan ini termasuk dalam dataran tinggi. Udara di pegunungan ini sangat sejuk dan di pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam seperti buah, sayur, dan bunga. Selanjutnya, sungai. Ada yang tahu apa itu sungai? Ya, silakan. Merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan rendah dan akan bermuara di laut. Ya, benar. Sungai merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan rendah dan akan bermuara di pantai. Nah, sungai juga termasuk ketamakan alam. Sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia. Salah satunya manfaat dari sungai yaitu untuk mandi, mencuci, dan sebagai irigasi.
danau. Ada yang tahu apa itu danau? Saya, Bu. Silakan. Danau terjadi karena adanya cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air yang ada di tempat tersebut. Ya, benar. Danau terjadi karena adanya cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air. Di tempat tersebut, danau juga dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Danau sangat bermanfaat bagi manusia. Manfaat danau bagi kehidupan manusia salah satunya yaitu sebagai budidaya ikan air tawar, sebagai tempat wisata, tempat irigasi atau pengairan sawah. Selanjutnya juga sebagai tempat rekreasi. Nah, selanjutnya pantai dan laut. Ada yang tahu apa itu pantai dan laut? Ya, silakan. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai lazim terletak di daerah pesisir. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk memahan abrasi atau erosi yang disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Pantai yang indah menjadi salah satu objek wisata yang digemari banyak orang. Ya, benar. Nah, sekarang laut. Ada yang tahu apa itu laut? Ya, silakan. Laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam seperti ikan dan mutiara. Di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas laut menjadi sarana transportasi yang penting baik dalam satu negara maupun antar negara. Laut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga seperti berenang, menyelam. Ya, benar, pantai dan laut. Pantai merupakan daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai biasanya ditumbuhi banyak pohon kelapa. Nah, pohon kelapa atau pohon bakau ini berfungsi sebagai menahan abrasi dan erosi yang disebabkan oleh gelombang air laut dan tempat ikan. Pantai juga digunakan sebagai salah satu objek wisata yang digemari oleh banyak orang. Laut juga termasuk kenampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya karena laut menyimpan banyak kekayaan alam seperti ikan dan mutiara. Laut ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, misalnya seperti berenang, menyelam, selancar, dan perahu layar. Selanjutnya yang kedua, lingkungan buatan. Ada yang tahu apa itu lingkungan buatan? Ya, silakan. Lingkungan yang dibuat oleh manusia sendiri. Ya, benar, lingkungan buatan yaitu lingkungan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, lingkungan buatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, contoh-contoh lingkungan buatan. Ada yang tahu? Saya, Silakan baca Kira. contoh lingkungan buatan adalah seperti sawah, taman, perumahan, dan jalan raya. Selanjutnya, sawah. Ada yang tahu apa itu sawah? Silakan. Adalah ekosistem buatan yang berpetak-petak. Ya, benar. Sawah merupakan ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah atau biasa disebut dengan galengan. Sawah merupakan salah satu lingkungan buatan karena sawah memang digunakan untuk bercocok tanam. Nah, selanjutnya taman. Ada yang tahu apa itu taman? Saya, Bu. Ya, silakan. Taman berbagai tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Ya, benar. Taman merupakan tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Karena salah satunya di taman itu ditanami berbagai tumbuhan dan diberi beberapa komponen tambahan yang bermanfaat bagi manusia. Seperti halnya taman buatan manusia. Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, misalnya tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Selanjutnya perumahan. Ada yang tahu apa itu perumahan? Saya, Bu. Ya, silakan. Perumahan melindungi kita dari binatang buas. Ya, benar, perumahan melindungi kita dari binatang buas. Nah, di sini perumahan yaitu lingkungan yang terdiri dari sekelompok rumah dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan fasilitas. Selanjutnya jalan raya. Ada yang tahu apa itu jalan raya? Ya, silakan. Dapat
melintasnya mobil. Ya, benar. Jalan raya merupakan suatu jalur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya transportasi darat seperti mobil, motor, beca, dan bus. Selanjutnya, yang ketiga, cara memelihara lingkungan alam. Ada yang tahu? Ya, silakan. 1. Reboisasi. Ya. 2. Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, benar. Cara memelihara lingkungan alam diantaranya yaitu reboisasi. Reboisasi yaitu penanaman kembali pada hutan yang gundul. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, jika kita menebang pohon sembarangan, maka nanti akan mengakibatkan banjir. Selanjutnya ya, tidak membuang sampah sembarangan. Karena jika kita membuang sampah sembarangan, maka itu akan menghambat selokan atau nantinya akan mengakibatkan banjir. Sama halnya dengan tidak menebang pohon sembarangan. Nah, selanjutnya cara memelihara lingkungan buatan. Ada yang tahu? Saya Bu. Ya. 1. Memelihara lingkungan rumah, memelihara jalan sekitar, memelihara tanaman. Ya, betul. Cara memelihara lingkungan buatan diantaranya memelihara lingkungan rumah, yaitu dapat dilakukan dengan cara membersihkan kotoran-kotoran di sekitar lingkungan rumah kita. Yang kedua, memelihara jalan sekitar. Dan yang ketiga, memelihara taman, supaya taman tetap kelihatan bersih dan indah. Selanjutnya, kesimpulan. Dari materi yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan tempat di mana makhluk hidup melakukan aktivitas. Nah, secara umum lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Contoh dari lingkungan alam yaitu pegunungan, sungai, danau, pantai, dan laut. Nah, lingkungan buatan yaitu contohnya sawah, taman, perumahan, dan jalan raya. Selanjutnya, cara memelihara lingkungan dapat kita simpulkan yaitu reboisasi, tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, cara memelihara lingkungan buatan yaitu diantaranya memelihara lingkungan rumah, memelihara jalan sekitar, dan memelihara taman. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada kuis nanti yang bisa silakan tunjuk tangan dan menjawab ya. Nah, ini merupakan lingkungan alam atau lingkungan buatan. Ya, silakan. Lingkungan buatan. Ya, benar. Selanjutnya, ini merupakan lingkungan alam atau buatan. Buat alam, Bu. Ya, benar. Sedangkan ini merupakan lingkungan Alam. ya, benar. Selanjutnya ini merupakan Lingkungan buatan. ya, benar. Nah, selanjutnya untuk tugasnya silakan buka bukunya di halaman yang terakhir ya, tugas individunya. Silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah. Jika tidak, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.